saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah Kamis malam hari ini. Di dalam Lukas 2 ayat 14 mengatakan, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita angkat pujian, ku beri kemuliaan. Pengakuan dan doa kami Tuhan Yesus, kami beri kemuliaan, kami beri hormat hanya kepadamu, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami Tuhan, untuk kami memulai ibadah doa kami semalam ini Tuhan Yesus. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Layakkan kami Tuhan Yesus, untuk kami memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa buat setiap saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah doa kami semalam ini Tuhan Yesus. Bila ada yang sakit, bila ada yang
Tuhan susah, Tuhan hiburkan, Tuhan berikan kesembuhan. Biarlah di dalam ibadah doa Kamis ini Tuhan, satu hati kami hanya mau memuji dan memuliakan nama-Mu, menyembah nama-Mu yang hidup. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus, Kau memimpin ibadah kami pada malam hari ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Memuji Tuhan terus dengan penuh sukacita dengan segala kebaikan Tuhan yang boleh kita rasakan di dalam hidup kita ini. Itu semua karena anugerah Tuhan. Di dalam 1 Tawarik 16 ayat 3-4 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita angkat pujian, bersyukurlah kepada Tuhan. Amin.
Jangan pernah lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sekalipun keadaan kita mungkin tidak baik, kita mungkin sakit, kita tidak pernah bisa sembuh, dokter memvonis kita bahwa waktu kita tinggal sebentar. Dunia selalu berubah dengan keadaan yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi yang boleh satu hal kita ketahui bahwa kasih Allah itu selalu ada dalam hidup kita. Kasih Yesus itu membebat hidup kita, mengikat, kita diikat oleh kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau siapkan bejana hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya Yesus. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus indah dalam hidupku. Menghiasi hati dan jiwaku, ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku, kasih Yesus mengalir dalamku seperti
Di saat dunia sedang tidak menentu, di saat kami tidak tahu di mana kami berpijak, di saat kami bingung, kami nggak tahu harus kemana arah kami. Tapi kami bersyukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Kasih Yesus selalu melingkupi kehidupan kami Tuhan. Ketika kami merasa kami nggak ada apa-apanya Tuhan, tapi Engkau mengingatkan kembali bahwa kasih Yesus itu indah dalam hidup kami. Kasih Yesus itu tidak pernah berhenti, selalu mengalir. Setiap hari kami boleh merasakan kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu. Kasih-Mu yang ada dalam kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengarkan kasih Allah di dalam isi hati-Mu Tuhan Yesus yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kami mau menerima firman-Mu itu dengan penuh sukacita, dengan hati yang terbuka untuk menanggalkan segala keegoisan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Mari Bapa, Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, tutup bungkus hamba-Mu Tuhan yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biar setiap firman yang disampaikan, setiap firman yang ditaburkan itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, menjadi pegangan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom. Jemaat Antioquia yang dikasihi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita mengikuti kembali doa jemaat Antioquia pada saat ini. Kita bersyukur kepada Tuhan masih diberikan kesempatan untuk selalu dapat berdoa kepada Tuhan. Karena inilah saat-saat yang kita pergunakan untuk selalu datang kepada Tuhan. Puji Tuhan, pada saat ini renungan yang saya bawakan adalah temanya iman yang hidup, bukan iman yang ragu. Ketika masalah-masalah datang, ketika anak Tuhan mendapat masa yang sukar atau kesulitan hidup, kita mudah menjadi patah semangat, putus asa, kecewa, khawatir, takut, dan hal-hal lain yang melemahkan iman kita. Tetapi kadang-kadang Tuhan memakai kesulitan dan kesukaran hidup ini untuk kita tetap kuat dan teguh. Di masa-masa yang sulit dan sukar seperti ini, kita mau tetap kuat, kita mau tetap semangat, kita tidak mau terlena dengan masa yang ada, tetapi kuat dan teguh iman kita di dalam Kristus. Kita tahu di masa yang gelap ini sekalipun firman Allah berkata, di dalam Mazmur 23 ayat 4, ayat yang sering kita baca, ayat yang tidak asing lagi buat kita, tetapi ayat ini memberikan penghiburan bagi kita. Saya mau bacakan di dalam Mazmur 23 ayat 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi ada jaminan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang sulit sekalipun Tuhan menyertai kita dan Dia berkuasa memelihara kita umat Tuhan. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bagi kita. Kita rasakan hadiratnya selalu ada di dalam kehidupan kita. Rasul Paulus pun mengatakan bahwa kehidupan kekristenan adalah kehidupan
yang diperhadapkan dengan peperangan. Dunia adalah medan peperangan bagi kita, orang percaya. Kita mau meneladani iman Rasul Paulus yang begitu teguh ya, iman yang kokoh di dalam Kristus. Rasul Paulus percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai dia di dalam perjalanan kehidupannya. Kita mau lihat lagi di dalam Roma 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Kita bisa berharap dan percaya hanya kepada Tuhan saja. Pada saat ini, kepada siapa kita berharap? Kalau bukan kepada Tuhan yang adalah penolong dan pembela kita. Kita hanya dapat mengandalkan Tuhan. Dia yang selalu memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu berdiri teguh dengan iman yang kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan ya, saya percaya Tuhan selalu memberikan kekuatan, penghiburan kepada kita, agar kita tidak patah semangat, iman kita tidak melemah. Sekali-kali tubuh memang harus lemah karena COVID mungkin ya, tetapi iman kita tidak boleh lemah. Kalau kita pelajari di dalam Alkitab dan kita perhatikan, kita teliti di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saat sebelum Tuhan Yesus melakukan sesuatu mujizat atau kesembuhan atau kepada orang yang meminta pertolongan Yesus, pertama yang Tuhan Yesus lakukan adalah bertanya. Bertanya terlebih dahulu kepada orang yang meminta pertolongan Tuhan. Yang dia tanyakan adalah tentang iman kepercayaannya. Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Setelah itu Tuhan Yesus berkata, jadilah padamu menurut imanmu. Matius 9 ayat 29. Dan di dalam Yakobus 2 ayat 17, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman harus disertai perbuatan. Kita percaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Sebab itu kita mau selalu menguatkan iman kita, meneguhkan iman kita. Kita mau lihat lagi dalam Yohanes 20 ayat 29. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ini ada kisah penampakan Yesus kepada murid-muridnya. Pasca kematian Yesus di kayu salib, iman murid-murid Yesus menjadi sangat terguncang karena Yesus mati di atas kayu salib. Iman ini sangat mengguncangkan murid-murid. Salah satunya adalah Thomas yang disebut Didimus, seorang dari ke-12 murid itu. Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Padahal pintu-pintu rumah sudah terkunci karena mereka takut kepada orang Yahudi. Thomas memilih untuk meninggalkan persekutuan yang biasa diadakan di suatu tempat bersama murid-murid lainnya. Jadi Thomas terguncang imannya karena kematian Kristus di atas kayu salib. Thomas tidak lagi hadir karena terguncang imannya. Karena dia pikir Yesus sudah mati. Jadi Thomas
putus asa. Karena beranggapan bahwa kematian Yesus di kayu salib adalah akhir dari segalanya. Ketika murid-murid menceritakan perihal kebangkitan Yesus kepadanya, Thomas sama sekali tidak percaya. Padahal murid-murid sudah melihat Yesus dan menceritakannya kepada Thomas. Tapi apa yang Thomas katakan? Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Jadi rupanya Thomas butuh bukti untuk percaya bahwa Yesus bangkit. Begitu mudahnya iman Thomas memudar. Padahal ketika masih bersama-sama Yesus, Thomas mendengar sendiri apa yang dikatakan Yesus, bahwa ia akan mati di salib dan bangkit dari kubur pada hari yang ketiga. Di sini Thomas butuh bukti untuk percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati. Ternyata 3,5 tahun diajar dan hidup bersama Yesus tidak cukup untuk Thomas membuktikan imannya kepada Yesus. Setelah Yesus mati di kayu salib, iman Thomas terguncang. Imannya memudar. Dia pikir akhir dari segala-galanya. Tidak lagi ada harapan. Dia putus asa. Iman yang tadinya kepada Yesus memudar karena Yesus sudah mati di atas kayu salib. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, agar kita selalu menguatkan, meneguhkan iman kita bersama Yesus. Thomas imannya memudar dan tidak lagi percaya akan kebangkitan Yesus. Namun begitu, Tuhan menampakkan diri kepada Thomas. Tuhan melawat Thomas. Yesus datang kepada Thomas secara pribadi dan menampakkan diri kepada Thomas serta berkata, kalau kita mau lihat dalam Yohanes 20 ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percaya. Melainkan percayalah. Baru Thomas percaya karena sudah melihat Yesus dan menjawab dia serta berseru, ya Tuhanku dan Allahku. Puji Tuhan ya, kita percaya pada akhir-akhir ini ada alasan, banyak alasan kalau kita mengalami kesulitan, masa yang sukar seperti ini. Ada alasan untuk iman kita menjadi lemah, menjadi patah semangat, putus asa, kecewa karena kita mengalami ini semua. Tetapi kita percaya, saya percaya, iman yang sejati tidak mudah memudar. Iman yang sejati adalah tetap kuat, teguh di dalam Tuhan.
Kita mau tetap bersemangat. Kita mau tetap kuat di dalam Tuhan. Kita percaya Tuhan baik bagi kita. Sebab itu kita minta Roh Kudus untuk menguatkan iman kita. Firman Tuhan mengajar kita untuk tetap selalu memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang tegak menghadapi situasi dan kondisi seperti sekarang ini. Apapun keadaannya, kita percaya iman kita selalu di dalam Kristus saja. Alkitab berkata, jika Anak Manusia datang kembali, masihkah dia menjumpai iman? Selama kita beriman di dalam Tuhan, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bersama-sama kita. Sebab itu jangan kita takut, jangan kita khawatir. Tuhan ada selama-lamanya bagi kita. Melalui Roh-Nya yang besar ada di dalam hidup kita. Roh itu tinggal di dalam hidup kita. Dan Roh itu membuat kita kuat, teguh, memampukan kita untuk selalu tetap setia di dalam Tuhan. Sampai langkah kita yang terakhir. Puji Tuhan, renungan saya hentikan sampai di sini. Saya percaya kiranya Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapa di dalam surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami percaya urapan-Mu atas hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus kiranya memberikan kekuatan iman, keteguhan kepada kami, agar kami tetap bersemangat menjalani hari-hari kami ini. Tuhan, kami percaya apa yang sedang kami alami ini, Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau memeliharakan kami, umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan, supaya kami tetap berimankan teguh kuat di dalam Tuhan, tidak tergoyahkan. Sekalipun kami harus berdiri di tengah badai, kami percaya kekuatan Tuhan menyertai kami, umat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia
mengucap syukur buat segala kasih dan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Saat ini kami bersatu hati Tuhan Yesus untuk kami menaikkan doa syafaat kami pada malam hari ini Tuhan. Kami mau berdoa, kami mau bawa presiden dan wakil presiden di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biar Tuhan berikan hikmat, marifat yang daripadamu Tuhan Yesus, supaya mereka boleh menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka untuk benar-benar melakukannya untuk masyarakat Indonesia, dan mereka melakukannya dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kami itu berasal dari isi hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan Yesus. Di masa pandemi yang masih langsung ini Tuhan, kami nggak tahu pandemi ini akan berlangsung sampai berapa lama. Tapi kami mau berdoa Tuhan Yesus untuk para pejuang-pejuang medis Tuhan Yesus. Kami berdoa para dokter, perawat, dan seluruh petugas medis yang ada di seluruh Indonesia Tuhan Yesus. Yang mereka berada di garda paling depan Tuhan Yesus. Mereka mengorbankan nyawa mereka. Mereka berkorban untuk para pasien COVID Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan keluarga mereka, orang-orang yang mereka kasih, untuk mereka berjuang menangani para pasien COVID ini. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan berikan stamina yang kuat buat mereka ya Tuhan, untuk mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh rasa syukur dan dengan penuh sukacita Tuhan Yesus, sehingga mereka bisa Tuhan mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan pimpin mereka, Tuhan berikan hikmat ya Bapa dalam menangani para pasien COVID ini Tuhan Yesus. Biarlah ada sukacita selalu di hati mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk segenap rakyat Indonesia Tuhan. Bangsa Indonesia ada dalam hati-Mu, bangsa Indonesia ada dalam pimpinan-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, tidak secara kebetulan kalau kami anak-anak Tuhan ini Tuhan tempatkan di tengah-tengah rakyat Indonesia yang dari bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa Tuhan Yesus, dan bermacam-macam pikiran Tuhan Yesus. Tapi kami mau bersatu hati Tuhan Yesus. Biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Kami mau berdoa Tuhan buat segenap rakyat Indonesia. Biar Tuhan Kau curahkan roh ketenangan, Kau curahkan roh damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus, untuk segenap rakyat Indonesia Tuhan dalam menghadapi masa pandemi ini Tuhan Yesus. Mereka boleh senantiasa Tuhan berikan hati yang sukacita. Roh damai sejahtera ada di hati mereka Tuhan. Biarlah anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, di Indonesia ini Tuhan Yesus, kami boleh menjadi kepanjang tanganan Tuhan. Kami membawa dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Nama Tuhan boleh dipermuliakan, nama Tuhan boleh diagungkan. Biarlah Tuhan, anak-anak Tuhan di tengah-tengah bangsa ini yang mungkin Tuhan, rakyat Indonesia di dalam ketidakmampuan, di dalam ketidakmenentuan ini Tuhan, kami umat-Mu Tuhan Yesus, kami boleh membawa damai sukacita di tengah-tengah rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar nama Tuhan dipermuliakan dan banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan ya Bapa, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa Tuhan buat seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Kami tidak mau terpecah belah Tuhan Yesus karena denominasi Tuhan Yesus. Kami mau bersatu, kami mau bergandengan tangan, kami mau membawa nama Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, kami seluruh gereja yang ada di Indonesia, kami boleh bersatu hati Tuhan Yesus, mengagungkan nama, memuji nama-Mu Tuhan Yesus, membawa damai sejahtera dan sukacita di tengah-tengah bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami Tuhan, gereja-Mu ini Bapa boleh menjadi dampak, menjadi Tuhan kepanjang tanganan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat gereja lokal GBD Antioquia beserta seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Pimpin sertai kami Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu ini Tuhan Yesus, biarlah kami jemaat Antioquia boleh bersatu hati Tuhan Yesus, terus berpusat hanya kepadamu Tuhan Yesus, terus berharap hanya kepadamu Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Tuhan Yesus buat jemaat Antioquia yang terdampak karena COVID-19 Tuhan Yesus. Kami tidak tahu keberadaan mereka Tuhan, tapi satu hal yang boleh kami tahu, tangan Tuhan selalu menopang kehidupan mereka Tuhan, tangan Tuhan selalu menolong mereka.
Tuhan berikan kekuatan buat mereka Tuhan, Tuhan berikan kesembuhan, Tuhan berikan sukacita terus di hati mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan berikan kesembuhan secara luar biasa. Tuhan cukupkan selama mereka menjalani isoman itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa buat jemaat yang masih belum bekerja di masa pandemi ini, karena Tuhan mungkin tempat di mana mereka bekerja terdampak karena pandemi ini Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan mau tetap pimpin mereka, Tuhan tetap berikan kekuatan, mereka tetap berdiri teguh, jemaat-jemaat di GPD Antioquia ini tetap berpegang dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, beri mereka keyakinan terus, iman teguh di hati mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kasih Tuhan selalu mengikat hidup mereka. Tuhan bukakan pintu-pintu berkat buat mereka Tuhan Yesus, buat jemaat Tuhan, sehingga mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik buat mereka, untuk mereka mendapatkan pekerjaan, mereka bisa Tuhan mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan hidup keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa buat seluruh pelayan Tuhan, kiranya Tuhan mau tolong supaya mereka melayani dengan penuh sukacita, mereka melayani dengan segenap hati mereka. Mereka melayani karena Tuhan sudah memberikan keselamatan buat para pelayan Tuhan, sehingga ketika mereka melayani, mereka memberikan yang terbaik buat Tuhan, mereka memberikan hidup mereka buat Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa buat pelayanan Bapak dan Ibu Gembala di tempat ini, buat Bapak Gembala Yudi dan Ibu Gembala Modi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berikan Bapak dan Ibu Gembala kami di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Tuhan berikan hikmat terus, Tuhan tambahkan terus hikmat-Mu yang daripadamu Tuhan Yesus, sehingga apa yang disampaikan, kebenaran firman itu berasal daripadamu. Terus Tuhan singkapkan rahasia-rahasia kebenaran firman-Mu buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh mendapatkan terus pewahyuan firman-firman Tuhan yang daripadamu Tuhan, sehingga kami jemaat Antioquia ini semakin diteguhkan, semakin dibangun dari kebenaran firman yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Gembala kami. Berikan kesehatan buat Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan. Berikan kekuatan, sukacita, selalu melingkupi kehidupan Bapak dan Ibu Gembala kami dalam pelayanan mereka Tuhan Yesus. Dan buat anak-anak mereka Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kami serahkan ibadah doa kami semalam ini, kami akhiri hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan akhiri ibadah kita malam ini, dan bawalah berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Anak yang tunggal, penghiburan, kekuatan dan persekutuan dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita besok, ibadah wanita dimulai jam 11 siang, dan Sabtu ibadah remaja melalui Google Meet jam 11 siang. Sorenya jam 4:30 sore ibadah anak, dan tetap dilakukan melalui online. Dan hari Minggu ibadah kita pagi jam 8, siang jam 11, dan sore kita akan tetap ikuti informasi selanjutnya melalui Bapak Gembala. Puji Tuhan, demikian informasi disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.